Selamat pagi Pak Adi dan teman-teman. Perkenalkan saya Vista Putri dengan NIM 221414030 dan rekan saya Nindidian dengan NIM 221414024. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan melakukan penjelasan mengenai pengembangan aplikasi pemesanan tiket bioskop yang dibuat menggunakan program Python. Dengan kemajuan teknologi, pemesanan tiket bioskop kini menjadi lebih praktis melalui aplikasi digital. Masalah seperti antrean panjang, keterbatasan waktu, dan ketidakpastian ketersediaan kursi dapat diatasi. Sementara pelanggan juga dapat mengakses jadwal tayang secara real-time dan memilih kursi langsung. Solusi ini menggantikan metode konvensional, memberikan kemudahan efisiensi dan transparansi dalam pemesanan tiket bioskop. Jadi, tujuan kita untuk melakukan pengembangan aplikasi ini yaitu untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan pemesanan tiket bioskop secara digital, yaitu dalam mempermudah pemesanan tiket bioskop, memberikan kemudahan informasi jadwal tayang film, serta memastikan transparansi ketersediaan kursi dan menampilkan total biaya secara otomatis saat tiket berhasil dipesan. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai diagram alir atau flowchart dari program yang sudah kami buat. Sebelum kami membuat program, kami sudah membuat diagram alir atau flowchartnya terlebih dahulu. Pertama itu kita membuat start itu untuk memulai aplikasi ini akan dijalankan atau memulai programnya. Lalu selanjutnya kita akan menginisialisasikan variabel yaitu daftar film, judul film, lalu jam tayang film tersebut, kursi, banyaknya kursi, dan harga setiap film. Lalu setelah itu setelah itu kita akan membuat halaman sambutan, yaitu berisi satu kalimat sambutan bagi pengguna dan tombol mulai untuk pengguna dapat lanjut ke halaman hari. Nah, jika ti- jika tidak mau pesan tiket, maka akan ditampilkan ke halaman sambutan lagi. Jika iya, nanti kita mengarahkan ke halaman pilihan hari. Lalu kita sesudah itu ditampilkan halaman pilihan hari. Lalu jika hari dipilih, maka akan lanjut ke halaman pilihan film. Namun jika tidak, nanti akan lanjut ke halaman pilihan hari lagi. Nah, setelah itu kita akan ditampilkan pada halaman pilihan film. Nah, ini setelah itu pengguna akan memilih jadwal film. Nah, jika pengguna tidak memilih jadwal film, maka akan menampilkan eh, ke halaman pilihan film lagi. Namun, jika pengguna sudah memilih jadwal film yang dipilih, maka akan ditujukan lagi ke halaman selanjutnya, yaitu halaman pilihan kursi. Setelah dari halaman pilihan kursi, kita memilih kursi yang dipilih. Jika pengguna tidak memilih kursi yang dipilih, maka masih tetap di halaman pilihan kursi, tampilan pilihan kursi. Namun, jika pengguna sudah memilih kursi, akan eh, tampak total biaya yang ada pada halaman pilihan kursi tersebut. Lalu, eh, setelah itu, pengguna diarahkan untuk menekan atau mengeklik tombol pesan tiket. Setelah itu, eh, di setelah pengguna menekan tombol pesan tiket, akan ditampilkan ke halaman selanjutnya, yaitu konfirmasi pesanan yang menggunakan message box. Nah, setelah itu akan ditampilkan lagi jika pengguna sudah menerima konfirmasi pesanan, lalu mengeklik OK, akan ditampilkan lagi pada halaman pilihan hari dan program tersebut selesai dijalankan atau pengguna selesai memesan tiket. Yang pertama kita lakukan yaitu mengimport libraries terlebih dahulu. Di sini libraries yang kita import itu ada TK-Inter yang digunakan untuk membuat antarmuka grafis atau GUI pada aplikasi. Lalu message box digunakan untuk menampilkan pesan pop-up untuk konfirmasi atau peringatan kepada pengguna. Lalu PIL atau Python Imaging Library yang digunakan untuk memanipulasi gambar dan OS yang digunakan untuk menangani file type. Lalu di sini kita membuat kelas yaitu kelas pemesanan tiket bioskop. Selanjutnya, kita membuat dev init, yaitu konstruktur kelas yang dijalankan pertama kali saat objek dibuat. Selanjutnya, kita akan
menyimpan hari, menyimpan dictionary hari, yaitu yang kita simpan di sini dalam self.hari. Lalu membuat dictionary film untuk menyimpan informasi mengenai film termasuk jadwal tayang, poster gambar, dan harga tiket. Lalu kita juga membuat self.kursi yaitu membuat daftar kursi dari A1 hingga J6 yaitu 10 baris dan 6 kolom yang akan digunakan dalam pemilihan kursi di layar bioskop. Lalu kita di sini juga menyimpan daftar kursi yang dipilih oleh pengguna, menyimpan informasi mengenai tiket yang sudah berhasil dipesan. Selanjutnya kita akan membuat halaman sambutan. Lalu eh, di sini ada sambutan underscore label, yaitu label yang menampilkan pesan sambutan kepada pengguna. Setelah itu kita akan membuat halaman pilihan hari, yaitu eh, terdapat frame yang digunakan untuk menampung tombol-tombol hari, yaitu dari Senin sampai Minggu, lalu on underscore enter dan on underscore leave yang berfungsi untuk memberikan efek perubahan warna saat kursor berada di atas tombol. Selanjutnya kita akan membuat halaman pilihan film. Di sini halaman ini kita beri judul pilih film untuk hari yang akan dipilih untuk memberitahu pengguna film apa yang bisa dipilih pada hari tersebut. Di sini kita juga membuat scrollable film list, yaitu membuat frame dan kanvas yang dapat digulirkan untuk menampilkan daftar film yang panjang. Selanjutnya kita juga membuat scroll bar vertikal yang digunakan untuk mengulir daftar film jika terlalu panjang untuk ditampilkan dalam satu layar. Selanjutnya kita akan menampilkan poster dan info film, yaitu di sini kita membuat for judul underscore film, yaitu perulangan untuk menampilkan informasi film, yaitu judul, poster, jadwal, dan harga untuk setiap film dalam self.film. Lalu kita selanjutnya akan menampilkan pilihan jadwal, yaitu jam tayang dari film tersebut. Selanjutnya, kita akan menuju pada pilihan jadwal jam tayang film itu, pengguna akan mendapatkan message box atau untuk mengkonfirmasi jam pada jadwal film yang dipilih, apakah sudah benar atau belum. Selanjutnya, kita akan membuat tampilan pilihan kursi. Di sini kita akan menampilkan judul untuk pemilihan kursi dengan nama film yang dipilih. Selanjutnya, akan membuat kanvas untuk menampilkan grid kursi, yaitu kursi underscore canvas. Selanjutnya, pada tampilan pilihan kursi ini, kita juga menampilkan total biaya, yaitu jumlah tiket yang sudah dipesan akan ditampilkan total biayanya pada tampilan ini juga. Selanjutnya, jika pengguna selanjutnya kita akan membuat eh, tombol pesan tiket yang menunjukkan untuk pengguna memesan tiket tersebut. Lalu kita juga akan menampilkan message box setelah pemesanan tiket, yaitu untuk membuat konfirmasi untuk pengguna agar mengecek lagi apakah pelaksanaan tersebut sudah benar atau belum. Ya, jadi begini tampilan layar dari program yang sudah di running. Pertama di sini ada tulisan aplikasi pemesanan tiket bioskop. Lalu di halaman pertama, user itu bisa memilih hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Misal di sini kita pilih hari Senin. Lalu selanjutnya akan menampilkan pilihan film untuk hari Senin, di mana film ini ada tiga, ada Gladiator 2, Ratuan, dan Heretik, dengan jam tayang masing-masing berbeda dan dengan harga yang dipatok sama yaitu 40.000. Kita coba pilih jadwal. Nah, di sini ada jadwal untuk film Gladiator 2, di mana jadwal ini ada tiga ya, jam 12, 15, dan 18. Lalu di sini ada tombol back yang jika diklik akan mengarahkan ke halaman home di mana pemilihan hari. Halaman pemilihan hari yang dari hari Senin sampai Minggu. Lalu kita coba pilih yang jam 12, maka akan menampilkan program akan menampilkan message box di mana berupa pesan konfirmasi yaitu
eh, jadwal di jam 12 ini untuk film Gladiator 2 telah dipilih. Lalu user akan mengklik OK dan akan diarahkan ke halaman pilih kursi untuk film Gladiator 2. Nah, di sini ada kotak bertulisan screen di mana ini berupa layar bioskop nantinya dan ini adalah kursi penonton yang bisa dipilih. Nah, kursi ini masih berwarna hijau semua karena belum ada yang di booking atau dipesan. Misal kita coba pilih A1 dan A2, maka di pojok kiri bawah ada total biaya yang perlu dibayar oleh user. Lalu di pojok kanan bawah ada tombol pesan tiket, di mana jika tombol ini diklik akan eh, memunculkan message box untuk pesan konfirmasi mengenai pesanan tiketnya. Itu ada film, jadwal, dan kursi. Lalu jika diklik OK, maka akan kembali lagi ke home aplikasi ini, yaitu di home di halaman hari. Lalu coba kita pilih lagi dengan tata cara yang sama. Nah, di sini untuk kursi yang A1 dan A2 yang sudah kita pesan sebelumnya, yang sudah user pesan sebelumnya, akan berwarna abu-abu. Jadi kursi yang di booking atau sudah dipesan itu tidak bisa dipilih lagi. Jadi ini sudah tidak bisa diklik atau dipilih. Jika kita memilih di yang masih hijau itu akan bisa. Jadi yang sudah dipilih akan berwarna merah, yang belum dipilih atau belum di booking dan masih bisa itu berwarna hijau, yang sudah dibeli atau di booking itu akan berwarna abu-abu. Ya, jadi seperti itu untuk tampilan GUI atau simulasi programnya. Lalu eh, untuk ringkasan kelebihan aplikasinya sendiri, aplikasi ini menggunakan antarmuka yang user friendly, di mana eh, antarmukanya sendiri ini sederhana dan mudah digunakan ya. Jadi pengguna dapat dengan mudah menavigasi melalui beberapa layar seperti halaman sambutan, pemilihan pemilihan hari, film, jadwal, hingga pemilihan kursi. Lalu ada eh, fitur pemesanan tiket yang komprehensif di mana aplikasi ini menawarkan fitur yang cukup lengkap mulai dari pemilihan film, jadwal, hingga kursi yang tersedia, di mana setiap langkahnya ini diatur dengan jelas dan memiliki tombol yang dapat ditekan dan mempermudah pengguna dalam memesan tiket. Lalu ada penyediaan visual untuk poster film. Jadi aplikasi ini menampilkan poster film secara visual, memungkinkan pengguna atau usernya ini untuk melihat film yang sedang tayang dengan jelas, hanya berupa poster filmnya saja. Lalu eh, ada fitur pilihan kursi, pembatalan kursi, dan validasi pemesanan. Jadi aplikasi ini akan menampilkan pesan peringatan jika pengguna mencoba untuk memesan tiket tanpa memilih kursi. Misal jika kursinya tidak dipilih akan dan mau ngeklik pesan tiket, maka akan ada pesan peringatan yang muncul nantinya. Nah, untuk peluang pengembangan aplikasinya sendiri ini mungkin cukup banyak ya. Yang pertama dari eh, pembayarannya sendiri karena saat ini aplikasinya ini hanya menampilkan biaya tiket namun belum mengintegrasikan sistem pembayaran online. Di mana mengintegrasikan metode pembayaran seperti transfer bank, kartu kredit, atau sistem pembayaran digital e-wallet mungkin akan meningkatkan kenyamanan pengguna. Lalu dari database untuk menyimpan data tiket, hanya menggunakan program sederhana saja. Kami belum menggunakan sistem database, eh, misalnya MySQL atau SQLite dan sebagainya. Lalu mungkin bisa dikembangkan dari penyaringan film berdasarkan genre ya. Jadi aplikasi aplikasinya ini mungkin bisa ditambahkan filter atau kategori film berdasarkan genre misalnya aksi, drama, komedi, horor, dan lainnya. Lalu ada jika dilihat tadi sebelumnya di simulasi program, aplikasinya ini belum menampilkan box atau suatu tempat yang
yang bisa digunakan user mencari film atau mencari jadwal film tersebut. Jadi, kemungkinan bisa ditambahkan fitur pencarian film berdasarkan nama atau waktu tayang, sehingga mempermudah penggunanya untuk menemukan film tertentu dengan cepat. Lalu mungkin peningkatan UI untuk tampilan mobilenya, karena saat ini aplikasinya ini lebih cocok digunakan pada layar komputer. Nah, untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna atau user, aplikasi ini bisa dikembangkan agar responsif atau memiliki versi mobile yang lebih mudah digunakan di smartphone. Ya, mungkin dengan pengembangan fitur-fitur tadi, aplikasi pemesanan tiket bioskop ini bisa menjadi suatu platform yang lebih komprehensif, modern, dan mudah diakses, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih lancar. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.